Alhamdulillah, kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Ternyata kalian merindukanku ya? Iya dong. Belum makan, Mbak. Sibukannya apa sekarang, Mbak Maya? Kenapa? Kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang baru aja syuting nih di sini. Ya, lagi komen ini single baru. Judulnya Kita Baik-Baik Saja Tanpa Menciptakan Milik Musuh. Mbak Maya, ini setelah berapa lama ya akhirnya nyanyi? 7 tahun. 7 tahun vakum, sekarang balik lagi. Pasti kita di situ lagi kan. Apa sih yang bikin kangen lagi? Hingganya akhir memutuskan untuk merilis single lagi. Mungkin kalau saya bilang sih ini timingnya yang tepat kali ya, anak udah besar, terus udah gitu saya menganggap urusan domestik udah settle lah gitu, karena apapun yang terpenting kan domestik harus beres dulu ya, kalau enggak nanti kalau internasional cari destinasi lain repot ya gitu. Jadi ya udah, saya menganggap anak saya udah gede satu, terus yang kedua mungkin ya suami saya pun juga kan tidak pernah melarang saya sebetulnya untuk bernyanyi gitu. Dia lihat kenal saya adalah seorang penyanyi gitu, terus mungkin dia juga merindukan saya bernyanyi. Ya kayak sekarang ini saya balik lagi nyanyi pun juga apa ya, kayak nyanyi itu udah satu hal yang nyatu di hidup saya gitu. Saya terlahir dari keluarga seniman, kemudian itu tuh nggak akan bisa menghalangi apapun gitu, dan suami saya sangat nyadarin itu gitu. Makanya dia nggak pernah melarang saya, dan saya pun hanya cukup tahun ini kenapa kemarin saya diem, ya itu lagi balik lagi ada satu priority yang harus saya dahulukan. Kalau sekarang saya menganggap insya Allah mudah-mudahan sudah settle gitu ya, saya agak balik lagi. Yang lagunya udah ada di mana nih, di YouTube udah ada belum? Sudah dong, kalian ikutin YouTube aku benar-benar nyanyi loh. Jadi ini masa pandemi ini ada satu hal yang aku senang banget sih, aku memproduksi. Jadi aku beneran nyanyi. Kalian itu buka YouTube aku Maya Satu Official. Setiap hari Jumat aku tuh ada di sana nyanyi, bawain lagu sendiri, bawain lagu orang. Karena aku beranggapan begini, sekarang kan media untuk apa ya, berkesenian itu sangat-sangat terbatas ya, itu maksudnya di TV gitu ya. Aku mencoba mengembalikan itu aja, dengan korelatifnya adalah aku seorang penyanyi, jadi aku membawa materinya itu ya yang berkaitan dengan musik. Kalau lihat dari sosmednya kan anaknya punya musik juga ya. Ada gak sih untuk karen atau memang dia sendiri kayak gitu? Kalau dia sebenarnya hobi musik itu atau dia nyanyi itu aku udah tahu dari kecil, dia itu demen banget nyanyi gitu. Nah sekarang ini memang aku nggak pernah mengarahkan bahwa kamu harus jadi penyanyi ya, bukan itu. Aku membebaskan dia lah, apalagi sekarang fokusnya memang aku bawa dia untuk sekolah dulu gitu. Tapi in the meantime dia bisa main gitar, dia bisa main piano tanpa harus ngambil les atau apa gitu. Aku takjub juga sih gitu, karena ya sekarang kan ya orang tinggal satu jari aja gitu, mau belajar gitar, mau belajar apa aja, masak pun juga begitu. Ya udah, jadi ya seneng aja sih begitu aku ngeliat dia, ternyata dia suaranya bagus ini. Cuman saya lagi kepengen membawa dia kalaupun terjun di dunia entertain itu benar-benar di koridor yang benar gitu. Jadi saya mencoba untuk bawain dia. Tunggu tanggal 20 ada apa nanti ya, 20 November. Mbak Mayang 7 tahun vakum dari dunia musik. Sekarang dunia musik makin banyak bermunculan penyanyi-penyanyi muda yang berbakat. Siap nggak sih untuk bersaing lah dengan kalau untuk aku sendiri sih mungkin gini, jangan salah persepsi ya. Aku harus benar-benar tahu diri. Umurku kan juga sudah tidak semudah yang sekarang ini bermunculan gitu. Tapi paling tidak aku ingin di usia aku itu aku produktif, itu satu. Yang kedua, aku ingin bahwa apa yang pernah aku dapetin pada saat merintis karir aku itu ya aku terjemahkan sekarang dengan versi yang aku tuh nggak kudet kok gitu. Maksudnya aku berusaha untuk masuk, tapi kalaupun mau dianggap bersaing pun, kalau bersaing secara sehat why not gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang aku ngelihat semua generasi yang sekarang ini, ya itu kita harus nyadarin banget, harus ngasih kesempatan malah tepatnya gitu. Itu aku sangat support gitu. Malah jangan salah, kadang-kadang kalau kita semakin berumur tuh harusnya nggak boleh egois. Kita harus bisa open minded bahwa yang muda itu pun juga bukan berarti dia itu nggak bagus gitu. Ya kita harus appreciate apapun yang dilakukan orang lain gitu. Itu udah bentuk yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau sekarang aku muncul lagi, keberadaan aku muncul lagi, mereka akan menganggap aku saingan. Ya enggak lah, beda jauh umurnya gitu. Cuman bedanya itu
mereka yang baru muncul itu pernah tahu aku nyanyi gitu. Nah kalau aku suami aku sekarang muncul lagi, lihat mereka, aku tahu bahwa mereka, oh ternyata kamu yang sekarang bagusnya sekarang. Dia rasa Dukungan dari suami seperti apa akhirnya? biasa, suami dan anak. Kalau enggak aku tidak berdiri di sini menghadapi kalian semuanya. Mbak, perbedaan nyanyi waktu masih muda dengan sekarang, Mbak, yang Ya berasa beda banget lah, selain itu beda, apa? pasti beda. Kalau untuk sekarang mungkin karena boleh dibilang aku lumayan sekolahnya luar biasa sih ya pada saat merintis karir aku gitu. Jadi sekarang ini malah justru lebih aku enjoy banget gitu nikmatin prosesnya gitu. Oh ternyata perkembangan musik itu seperti ini. Bahwa sekarang ini TV itu dulu kan kita hanya mau melihat semua pertunjukan itu harus ada di layar televisi. Sekarang enggak. Dengan segenggam tangan ini aja kita sudah bisa melihat dunia. Meaning is, aku cuma berpikir bahwa bagaimana caranya dengan sekotak ini kita bisa memberikan informasi yang baik dengan apapun yang kita punya. Itu yang menjadi challenge bagi saya. Lumayan, tadi kan Owe bilang berintis dari nol, pakai sekolah segala macam. Iris, kalau sekarang ngeliat banyak yang muncul hanya karena sensasi. Merasa miris gak sih? Kalau untuk komen yang seperti itu rasanya gini ya, nggak salah mereka semua kok gitu, karena medianya pun juga ternyata merespon dengan baik. Jadi kita nggak boleh egois menyalahkan si A si B gitu. Kalau kita mau benar-benar bagus ya semuanya juga harus bagus gitu, nggak bisa dari satu sisi doang. Kalau saya selalu melihat sesuatu itu dari side positifnya gitu. Jadi sejelek apapun, sehancur apapun menurut aku pasti ada sesuatu yang kenapa orang sampai interest, berarti kan yang salah siapa? Masa si pelakunya? Kan tidak. Kita juga memberikan kesempatan untuk itu tuh jadi heboh, itu menjadi bahkan malah dibuat jadi ya gitulah. Ya eranya mungkin sudah bergeser, makanya saya bilang. Tapi merasa di sini karena gak sih kalau seperti itu legend Ah. Oh ya, kalau dibilang bangga enggak lah ya. Ya alhamdulillah. Sampai saat ini saya masih bisa bernyanyi aja, masih bisa berkesenian. Ya, senang banget. Mbak, cerita single-nya dong, Mbak. Single-nya. Single ku tak baik-baik saja tanpamu seperti kamu tidak baik-baik saja tanpa saya. Oke. Terima kasih. Ayo ya. Sukses ya, Mbak. Ayo ya. Ayo bareng yuk. Dan kalau fotonya mereka mau lu geseran dikit dong.